Rasulullah. Nahdlatul Ulama sebagai pionir daripada perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dicap oleh mereka semua sebagai organisasi yang tidak membela Islam. Itu karena kebodohan mereka di dalam memahami filsafat keberagamaan Nusantara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saudara-saudara sekalian, NU-nya akhirnya di framing tidak benar. NU-nya kemudian disebarkan dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Bansar selalu jadi korban, Ansornya Ansornya kemudian difitnah dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Kita masih terngiang, telinga kita masih terngiang, saudara-saudara sekalian, bahwasanya Bansar dan Ansor kita pernah di framing anti kalimatut tauhid. Betul? Pernah di framing anti kalimatut tauhid gara-gara membakar bendera HTI. Itu adalah mulut-mulut mereka yang meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada NU. Orang-orang yang teracuni akhirnya benci kepada Bansar. Orang-orang yang teracuni terdoktrin dengan doktrin yang nggak benar akhirnya benci kepada para ulama Nahdlatul Ulama. Bahkan kerap merambah kepada zona-zona politik. Lambang kita dijelek-jelekan, Pancasila dianggapnya berhala. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan produk ulama tapi adalah produk Hindu. Ada yang mengatakan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwasanya negara kita adalah negara kafir. Ini adalah saudara-saudara sekalian produk-produk yang coba ditaburkan di bumi Nusantara Indonesia, meracuni rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dan sementara ini saudara-saudara yang saya jadi miris, yang saya sendiri jadi miris, yang kita jadi miris, pembelaan terhadap NU, pembelaan terhadap negara hampir nyaris tidak terdengar. Tidak terdengar. Muhammadiyah sebagai organisasi besar terbungkam, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang paling besar di Indonesia tidak pernah bicara, tidak pernah bertindak. Ansor Bansar yang katanya jutaan anggotanya, Nahdlatul Ulama dijelek-jelek, difitnah, negaranya dicaci maki, kalian semua diam. Sudah terlalu lama pembiaran ini dilakukan oleh kalian. Pejabat pemerintahnya kurang tegas. Bahkan ada beberapa oknum pejabat tinggi, termasuk juga oknum TNI dan Polri, sudah kemasukan keracunan program-program Wahabiyah, ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah Wahabiyah. Ini sudah banyak dan ini dibiarkan. Kalau dibiarkan terus-menerus maka bangsa ini akan hancur. Betul. Saudara-saudara sekalian, ditambah lagi ternyata berkamuflasenya sama. Apa? Yaitu adalah kaum nomor 2. Nomor pertama Wahabi, nomor 2 adalah Ba'alwi. Ba'alwi juga sama. Sudahlah sejarahnya itu adalah sangat kacau. Sudahlah nasabnya juga sangat kacau. Sudahlah sejarahnya kemudian juga sangat tidak enak didengar. Didatangkan oleh Belanda untuk membungkam perjuangan leluhur kita dalam rangka memerdekakan bangsa dan negara. Tapi mereka seolah-olah, saudara-saudara kalian, berdiri di depan kalian seolah-olah pahlawan yang paling berjasa di Indonesia. Seolah-olah leluhur mereka adalah leluhur yang memerdekakan Indonesia. Ini juga dilakukan oleh Ba'alwi. Pada akhirnya apa? Mencaci maki rakyat Indonesia yang tidak sepaham dengan mereka. Mencaci maki ulama kiai Indonesia seenaknya. Mencaci maki seluruh pejabat pemerintah yang sah. Mencaci maki lambang-lambang negara Indonesia, sampai disebut katanya ada oknum Habib yang mengatakan istana negara kita disebutnya istana Dajjal, presidennya disebut presiden iblis. Sampai baru kemarin terjadi Gus Yakut sebagai menteri agama itu di iblis ini adalah gaya daripada Ba'alwi, kaum habaib yang mengklaim dirinya cucunya Rasulullah, padahal mereka secara data, secara sejarah dan secara uji laboratorium mereka itu adalah tergolong kaum Yahudi Askenazi. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara data. Kalau Anda mengaku cucunya Rasulullah, buktikan secara laboratorium, buktikan di pengadilan, buktikan di meja hijau, buktikan di atas data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, ini Ba'alwi juga sama, merecoki bangsa Indonesia. Ucapannya sangat tidak santun, mengajari rakyat kita tidak benar.
mengajari akhlak-akhlak, mencontohkan akhlak-akhlak yang tidak benar terhadap Indonesia, sehingga rakyat Indonesia kalau dibiarkan akhlaknya hancur, rakyat Indonesia tidak mau mengingat sejarah leluhurnya, rakyat Indonesia tidak mau menghormati sejarah leluhurnya. Yang dihormati hanya klan Ba'ali, yang dihormati hanya klan Ba'ali, Habib. Indonesia lupa bendera merah putih, lupa leluhurnya, lupa sejarahnya juga dihilangkan. Ini saudara-saudara, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam, bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Para sedulur, maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, tidak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Subhanallah, berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfirullah. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita, merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan pan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Hurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisan yang mereka mengatakan, wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa Habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul, berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Ini penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Tidak badan, tidak badan. Para seluruh. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Ba'alwi, jangan suka belok-belokkan sejarah, jangan suka macam-macam. Nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia, nggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Nggak usah sok berani-berani. Mari kita perangi mereka. Tidak usah sok bareng-bareng. Anda punya keberanian, kami adalah cara berjuang, tidak akan mundur melawan Anda. Jadi sangka pun belok si dewek, si perang, memang perang kuat dengan dasmu dewek apa? Dinamakan? Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila bukan diciptakan untuk membenci seorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa betul? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara-saudara, kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa, kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa, seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaid, itu Mukhtar kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah, ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada mereka. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi.
dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak. Satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti, dua, ngata-kata Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Sabilillah itu apa saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status warga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus buang semua setia pada Indonesia. Susah nyaman, balik mana nyaman cuman. Ini karena kenapa? Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Itu seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadromaut sampai di framingnya. Salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu diambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang-orang maling. Di sana itu tidak ada sesuatu dimuhtaj. Tidak ada orang yang membutuhkan, tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman jauh saya di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo. Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami, perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan Indonesia untuk benci pada negaranya, untuk benci pada leluhurnya, untuk benci pada benderanya, untuk benci pada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa